Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi mata kuliah akuntansi keberlanjutan yang diampu oleh Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE, MSA, AK. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nilu Putu Indah Kariliani, dengan NIM 1917051199, dan dua rekan saya, yaitu Putu Sintia Pratami Sri Rahayu dengan NIM 1917051038 dan Gusti Agung Ayu Putu Ratna Widiantari dengan NIM 1917051129. Baik, pada materi yang pertama yaitu pengungkapan 201 kinerja ekonomi. 201.1 nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Adapun persyaratan pelaporannya adalah organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dengan basis akrual termasuk komponen dasar untuk operasi global organisasi sebagaimana terdaftar di bawah ini. Jika data disajikan dengan basis tunai, laporkan alasan pembenaran atas keputusan ini selain melaporkan komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan yaitu pendapatan. Yang kedua, nilai ekonomi yang didistribusikan yaitu biaya operasional, gaji, dan tunjangan karyawan, pembayaran untuk penyedia modal, pembayaran untuk pemerintah berdasarkan negara, dan investasi masyarakat. Yang ketiga, nilai ekonomi yang disimpan yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan. Persyaratan yang kedua yaitu jika signifikan, laporkan EVG dan D secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansinya. Adapun panduan pada pengungkapan ini adalah informasi tentang pembuatan dan pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi dasar tentang cara sebuah organisasi menciptakan kekayaan untuk para pemangku kepentingan. Beberapa komponen dari nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan juga memberikan profil ekonomi organisasi yang dapat berguna untuk menormalkan angka-angka kinerja lainnya. Jika disajikan dalam detail tingkat nasional, EVG dan D bisa memberikan gambaran berguna tentang nilai tambah moneter langsung untuk perekonomian lokal. Pengungkapan yang kedua yaitu 201.2 mengenai implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu yang pertama, resiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan atau pengeluaran termasuk yaitu deskripsi resiko atau kesempatan dan klasifikasinya baik secara fisik, regulatif, dan lainnya. Yang kedua, deskripsi dampak yang diasosiasikan dengan resiko atau kesempatan. Yang ketiga, implikasi finansial dan resiko atau kesempatan sebelum tindakan diambil. Yang keempat, metode yang digunakan untuk mengelola resiko atau kesempatan. Dan yang terakhir, biaya dari langkah yang diambil untuk mengelola resiko atau kesempatan. Persyaratan yang kedua yaitu jika signifikan, laporkan EVG dan D secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansinya. Adapun panduannya, yaitu resiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat diklasifikasikan sebagai fisik, regulatif, dan lainnya. Resiko dan kesempatan fisik dapat mencakup yang pertama dampak dari badai yang lebih sering dan intens, yang kedua perubahan di permukaan laut, suhu lingkungan dan ketersediaan air, yang ketiga dampak pada pekerja seperti efek kesehatan termasuk penyakit yang terkait dengan panas dan kebutuhan untuk merelokasi operasi. Panduan selanjutnya yaitu resiko dan kesempatan lain dapat mencakup ketersediaan teknologi, produk atau jasa baru untuk menghadapi tantangan terkait perubahan iklim serta perubahan dalam perilaku pelanggan. Metode yang digunakan untuk mengelola resiko atau kesempatan dapat mencakup penangkapan dan penyimpanan karbon, penggantian bahan bakar, penggunaan energi yang terbarukan dan dengan jejak karbon yang lebih rendah, peningkatan efisiensi energi, pengurangan penyalaan, pelepasan dan emisi fugitif, sertifikat energi terbarukan, dan yang terakhir penggunaan karbon offset. Pengungkapan yang ketiga yaitu 201.3 mengenai kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.
Adapun persyaratan pelaporannya, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai perkiraan liabilitas jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi. Yang kedua, jika ada dana terpisah untuk membayar liabilitas program pensiun, yang pertama sejauh mana liabilitas skema diperkirakan akan dicakup oleh aset yang telah disisihkan untuk memenuhinya. Yang kedua, dasar bagaimana perkiraan itu dibuat dan kapan perkiraan tersebut dibuat. Persyaratan yang ketiga, jika dana yang dibentuk untuk membayar liabilitas program pensiun tidak sepenuhnya dicakup, jelaskan strategi jika ada yang dianut oleh pemberi kerja untuk mengupayakan penjaminan penuh dan skala waktu yang menjadi batasan pemberi kerja untuk mencapai penjaminan penuh. Presentasi gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja. Persyaratan yang keempat yaitu tingkat partisipasi dalam program pensiun, seperti partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional atau berbasis negara atau yang memiliki dampak finansial. Adapun panduan pada pengungkapan ini, yaitu struktur program pensiun yang ditawarkan kepada karyawan dapat didasarkan pada program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan jenis tunjangan pensiun lainnya. Pengungkapan selanjutnya yaitu mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah, yaitu 201.4. Adapun persyaratan pelaporannya adalah organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah manapun selama periode pelaporan yang mencakup yang pertama, pembebasan pajak dan kredit pajak, subsidi, hibah investasi, hibah untuk penelitian dan pengembangan dan jenis dana hibah lainnya yang relevan, penghargaan, fasilitas pembebasan royalti sementara, bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor, insentif finansial, dan serta yang terakhir tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah manapun untuk operasi apapun. Persyaratan yang kedua yaitu informasi dalam 204A berdasarkan negara. Dan yang ketiga, apakah dan sejauh mana pemerintah ikut dalam struktur kepemilikan saham. Adapun panduan pada pengungkapan ini, yaitu pengungkapan ini memberikan pengukuran kontribusi pemerintah terhadap sebuah organisasi. Bantuan finansial signifikan yang diterima dari pemerintah dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan dapat berguna untuk mengembangkan gambaran yang seimbang tentang transaksi antara organisasi dengan pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Putu Ratna Widiantari dengan NIM 1917051129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya akan dibahas mengenai 202 keberadaan pasar. 202 strip 1 rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum. Laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan. Yang kedua, ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya, tidak termasuk karyawan, yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum. Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar di atas upah minimum. Ketiga, apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang signifikan. Berdasarkan jenis kelamin, dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda dapat digunakan sebagai rujukan. Laporkan upah minimum mana yang digunakan. Yang keempat yaitu definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Panduan. Latar belakang. Pengungkapan ini berlaku untuk organisasi yang sebagian besar karyawan atau pegawainya mendapatkan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang upah minimum. Memberikan upah di atas upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, menghilangkan kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki atau warga negara dengan migran.
upah karyawan entry level yang dibayar dibandingkan dengan upah minimum regional menunjukkan informasi yang relevan untuk menilai efeknya. 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, persentase manajemen senior di lokasi operasi yang signifikan yang berasal dari masyarakat lokal. Yang kedua, definisi yang digunakan untuk manajemen senior. Yang ketiga, definisi geografis organisasi tentang lokal. Selanjutnya, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Panduan, latar belakang. Manajemen senior yang direkrut dari masyarakat lokal, yaitu di sekitar daerah operasi, termasuk orang-orang yang lahir atau yang memiliki hak sah untuk tinggal tanpa batas. Masyarakat lokal dalam manajemen senior menunjukkan keberadaan pasar organisasi yang positif, dapat meningkatkan sumber daya manusia, serta dapat meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan lokal. 203. Dampak ekonomi tidak langsung. 203 strip 1. Investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini. Yang pertama, tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Yang kedua, dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Yang ketiga, apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial dalam bentuk benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono. Panduan latar belakang. Menyangkut dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi terhadap para pemangku kepentingan dan perekonomian, serta dapat melampaui ruang lingkup organisasi dan untuk jangka panjang. Investasi dapat berupa jalur-jalur penghubung transportasi, utilitas, fasilitas masyarakat, pusat kesehatan, dan olahraga. 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif. Yang kedua, signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan. Panduan. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, baik positif maupun negatif, yaitu 1. Perusahaan dalam produktivitas seperti melalui adopsi teknologi informasi yang lebih besar. 2. Pembangunan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti terpenuhinya kebutuhan dari penghasilan satu pekerja saja. 3. Dampak positif maupun negatif ekonomi dari kondisi sosial atau lingkungan, seperti perubahan lingkungan di wilayah, yaitu dari pertanian kecil ke perkebunan besar atau dampak terhadap ekonomi dari polusi. Keempat, ketersediaan produk dan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti harga obat-obatan yang terjangkau. Kelima, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, seperti kebutuhan organisasi terhadap pekerja terampil yang menarik masyarakat lokal sehingga ada pembelajaran baru bagi masyarakat lokal. Panduannya, yang pertama, jumlah pekerja yang didukung dalam rantai pasokan atau distribusi, seperti dampak ketenaga kerjaan pada pemasok sebagai hasil dari pertumbuhan atau penciutan organisasi. Kedua, merangsang, memungkinkan, atau membatasi investasi asing langsung. Ketiga, dampak ekonomi dari perubahan lokasi kegiatan atau operasional, seperti dampak pekerjaan alih daya ke lokasi di luar negeri. Keempat, yaitu dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa, seperti pertumbuhan ekonomi yang disebabkan penggunaan produk atau jasa tertentu.
Selanjutnya yaitu 204, praktik pengadaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu GRI 204 tentang praktik pengadaan. Jadi dalam GRI 204 ini terdapat status standar pengungkapan yaitu 2041 proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Dalam standar pengungkapan ini, organisasi atau perusahaan pelapor harus melaporkan informasi berupa persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam operasi tersebut, seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal. Yang kedua yaitu definisi geografis organisasi tentang lokal, dan yang terakhir yaitu definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Jadi dalam standar pengungkapan ini juga terdapat panduan untuk pengungkapan 2041, yaitu pembelian secara lokal dapat dilakukan dari anggaran yang diatur di lokasi operasi atau di kantor pusat organisasi tersebut. Berikutnya yaitu GRI 205 tentang anti korupsi. Dalam GRI 205 ini terdapat beberapa standar pengungkapan. Yang pertama yaitu 2051, operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi, di mana perusahaan atau organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi dan risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko. Panduan dalam standar pengungkapan ini yaitu dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengkajian risiko secara keseluruhan. Istilah operasi mengacu pada satu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan, atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administrasi. Dalam satu operasi terdapat beberapa garis produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Contohnya yaitu satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi. Standar pengungkapan berikutnya yaitu 2052, komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Jadi dalam standar pengungkapan ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa jumlah dan persentase total anggota Badan Tata Kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Yang kedua yaitu jumlah dan persentase total karyawan yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Yang ketiga yaitu jumlah dan persentase total mitra bisnis yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah, termasuk menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain. Yang keempat yaitu jumlah dan persentase total anggota Badan Tata Kelola yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Yang terakhir yaitu jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Panduan dalam standar pengungkapan ini yaitu komunikasi dan pelatihan dapat membangun kesadaran internal dan eksternal serta kapasitas yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Standar pengungkapan yang berikutnya yaitu 2053 tentang insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Jadi jika dalam perusahaan terdapat insiden korupsi yang telah terbukti, maka ada beberapa tindakan yang diambil menurut standar pengungkapan ini. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Yang kedua yaitu jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi. Yang ketiga yaitu jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. Dan yang terakhir yaitu kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut.
Panduan dalam standar pengungkapan ini, di mana para pemangku kepentingan juga memiliki kepentingan atas terjadinya insiden maupun tanggapan organisasi terhadap insiden tersebut. Kasus hukum publik terkait korupsi dapat mencakup investigasi publik saat ini, penuntutan, atau kasus yang sudah diselesaikan. Selanjutnya yaitu JRI 206 tentang perilaku anti persaingan. Jadi standar pengungkapan dalam JRI 206 ini yaitu terdapat 2061 tentang langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust, dan monopoli. Di mana organisasi atau perusahaan pelapor harus melaporkan informasi berupa jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan antitrust dan monopoli, di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. Yang kedua yaitu hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai, termasuk semua keputusan atau putusan hakim. Dalam standar pengungkapan ini, terdapat latar belakang dari standar pengungkapan, di mana pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum nasional atau internasional, yang terutama dirancang dengan tujuan meregulasi perilaku anti persaingan, praktik antitrust, atau monopoli, di mana tindakan atau perilaku-perilaku tersebut bisa berakibat pada pilihan konsumen, penentuan harga, dan faktor lain yang penting bagi pasar yang efisien. Legislasi yang diberlakukan di banyak negara bertujuan untuk mengendalikan atau mencegah monopoli, dan didasari dengan asumsi bahwa persaingan antar perusahaan juga mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Sehingga keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat memberi risiko gangguan yang signifikan terhadap kegiatan pasar bagi organisasi serta juga langkah-langkah dalam penghukuman. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau kritik maupun saran, bisa disampaikan di pertemuan diskusi kelas di hari perkuliahan besok. Terima kasih.